Perkenalkan, nama saya Dita Regina Borsilalahi, NPM 23290611036. Saya dari Universitas Cut Nyak Medan, Fakultas Bisnis dan Humaniora. Di sini saya akan menjelaskan tentang pluralisme hukum sebagai landasan negara Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman budaya di Indonesia merupakan salah satu aset yang paling berharga dari Sabang sampai Merauke. Indonesia memiliki keberagaman budaya yang kaya, tercermin dari beragamnya suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, dan kepercayaan. Setiap suku bangsa memiliki warisan budaya yang unik, mulai dari seni tradisional, musik, tarian, pakaian adat, hingga kepercayaan spiritual. Hal ini mewakili pluralitas yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Perbedaan budaya ini juga tercermin dalam beragamnya agama yang dianut di Indonesia. Meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, namun ada juga penganut agama Kristen, Hindu, Buddha, dan kepercayaan-kepercayaan tradisional lainnya. Kerukunan antar umat beragama merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan berbangsa dan negara di Indonesia. Keragaman budaya ini juga mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum Indonesia mencakup hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif nasional. Hukum adat merujuk pada aturan-aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat adat tertentu, yang dimana seringkali berbeda dari suatu daerah ke daerah lainnya. Sementara hukum Islam sebagai agama mayoritas memiliki pengaruh yang signifikan terutama dalam hal keluarga dan perkawinan. Selain itu, hukum positif nasional yang dibentuk oleh undang-undang juga harus mengakomodasi berbagai kepentingan dan keberagaman masyarakat. Pentingnya memahami dan menghargai kekayaan budaya dan hukum di Indonesia tidak bisa diragukan lagi. Ini bukan tentang menghormati perbedaan, tetapi juga tentang membangun keharmonisan dan persatuan di tengah keberagaman. Dengan memperkuat toleransi, menghargai perbedaan, dan memastikan perlindungan hukum yang adil bagi semua, kita dapat membangun fondasi yang kokoh bagi masyarakat inklusif dan berkeadilan. Hukum nasional dan hukum lokal adalah dimensi dalam sistem hukum di Indonesia yang mencerminkan kompleksitas dan kompleksitasnya. Hukum nasional mengacu pada kumpulan aturan dan regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Ini termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti hukum pidana, perdata, tata negara, dan lain sebagainya. Hukum nasional ini bersifat universal dan mengikat semua warga negara Indonesia tanpa memandang perbedaan suku, agama, atau daerah tempat tinggal. Di sisi lain, hukum lokal merujuk pada aturan dan tradisi hukum yang berlaku pada dalam suatu komunitas atau daerah tertentu di Indonesia. Hal ini mencakup hukum adat, peraturan yang berdasarkan kebiasaan lokal, dan sistem hukum yang ditetapkan secara turun-menurun di suatu wilayah. Hukum lokal seringkali mencerminkan nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan tradisi yang melekat kuat dalam masyarakat setempat. Meskipun hukum lokal ini bersifat lebih spesifik dan terkait erat dengan kehidupan lokal, namun dalam beberapa kasus bisa bertentangan dengan hukum nasional. Kehadiran hukum lokal mencerminkan pentingnya mempertahankan dan menghormati keanekaragaman budaya di Indonesia. Hal ini juga menunjukkan bahwa dalam negara yang jamak seperti Indonesia, pendekatan satu ukuran tidak selalu cocok untuk semua. Namun, tantangan sering muncul ketika ada konflik antara hukum lokal dan hukum nasional, yang memerlukan pendekatan yang cermat untuk menyelesaikannya. Pentingnya memahami kedua dimensi ini dalam konteks hukum Indonesia tidak bisa diabaikan. Ini bukan hanya tentang memahami perbedaan, tetapi juga tentang mencari cara untuk mengintegrasikan berbagai sistem hukum ini secara harmonis sehingga memberikan perlindungan hukum yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh warga Indonesia. Perlindungan hak asasi manusia.
Perlindungan hak asasi manusia atau HAM merupakan aspek penting dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia. Pluralisme hukum mengacu pada keberadaan berbagai sistem hukum yang berlaku secara bersamaan di suatu negara seperti hukum adat, hukum agama, dan hukum positif nasional. Dalam konteks ini, perlindungan HAM menjadi krusial karena tantangan kompleks dalam menjamin hak individu di tengah keragaman sistem hukum. Pertama-tama, pluralisme hukum memperkaya kekayaan budaya dan tradisi hukum di Indonesia. Hal ini juga menimbulkan konflik antara norma-norma hukum yang berbeda, terutama ketika adanya ketidaksesuaian antara hukum adat atau hukum agama dengan standar HAM yang diakui secara universal. Dalam situasi seperti ini, perlindungan HAM menjadi penting sebagai alat untuk menyeimbangkan antara menjaga keberagaman budaya dan menjamin perlindungan yang adil bagi semua individu. Upaya untuk mengatasi tantangan ini melibatkan harmonisasi antara berbagai sistem hukum dengan standar HAM yang diakui secara internasional. Hal ini memerlukan konsultasi dan dialog antara pemangku kepentingan termasuk komunitas adat, pemuka agama, pemerintah, dan lembaga-lembaga HAM. Selain itu, pendidikan tentang HAM juga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dan memperkuat perlindungan HAM di semua tingkatan. Penguatan keadilan sosial merupakan tujuan penting dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia. Pluralisme hukum mengacu pada keberadaan berbagai sistem hukum yang berlaku di suatu negara seperti hukum adat, hukum agama, dan positif nasional. Misalnya, pengakuan dan perlindungan terhadap hukum adat memberikan kesempatan bagi komunitas adat untuk mempertahankan hak-hak atas tanah dan sumber daya alam yang seringkali menjadi sumber kehidupan dan identitas budaya mereka. Selain itu, pluralisme hukum juga menciptakan peluang untuk mengakomodir berbagai nilai dan norma dalam masyarakat yang heterogen. Namun, tantangan yang utama dalam penguatan keadilan sosial melalui pluralisme hukum adalah menjaga keseimbangan antara keberagaman hukum dengan prinsip-prinsip keadilan universal dan kesetaraan. Untuk mengatasi tantangan ini, peran negara dalam menegakkan hukum dan memastikan perlindungan terhadap hak-hak individu sangatlah penting. Negara harus berperan sebagai mediator dan menjaga keadilan sosial dan memperkuat sistem peradilan yang independen, menyediakan akses yang adil terhadap hukum bagi semua warga negara, dan menegakkan prinsip-prinsip HAM yang diakui secara internasional. Dalam penguatan keadilan sosial dengan meningkatnya pemahaman tentang pluralisme hukum dan prinsip-prinsip keadilan, masyarakat dapat berperan aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan memastikan adanya perlakuan yang adil bagi semua individu dan memandang latar belakang budaya, agama, atau suku. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih.